Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hanutfia dengan nomor NIM 60202220059. Saya merupakan mahasiswa Studi Global Mulia dengan prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga. Untuk penjelasan materinya, simak slide berikutnya ya. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Raymond McLeod, Jr., sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Lalu yang kedua, menurut Nash dan Robert, manajemen informasi adalah kombinasi dari user atau orang, teknologi, media, prosedur, dan juga pengendalian yang memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Bodnar dan Hopwood, adalah kumpulan dari perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mentransformasikan data ke dalam suatu bentuk informasi yang lebih berguna. Lalu yang ketiga, menurut James O'Brien, sistem informasi manajemen adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi data, dan juga database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Konsep sistem informasi manajemen memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dalam suatu organisasi terdapat suatu bagian khusus sebagai pengelola sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi manajemen merupakan jalinan lalu lintas data dan informasi dari setiap bagian di dalam organisasi yang terpusat di bagian sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem informasi manajemen merupakan segenap proses yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, pengambilan data, dan penyebaran informasi dengan cepat dan tepat. Lalu yang keempat, sistem bertujuan agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, serta pimpinan dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen itu untuk apa sih? Sesuai dengan pengertian di atas, sebagai salah satu bentuk strategi di dalam internal perusahaan, maka penerapan manajemen information system memiliki beberapa tujuan dan manfaat berikut ini. Yang pertama, pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Yang ketiga, sistem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun untuk tujuan lainnya sesuai yang diinginkan manajemen. Manfaat manajemen sistem informasi. Manajemen information system memiliki manfaat utama, yaitu harus bermanfaat dalam operasional suatu organisasi, diantaranya yaitu mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan suatu komando atau koordinasi. Yang kedua, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien, serta lebih akurat dan tepat waktu. Yang selanjutnya dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada presentasi kali ini, saya mengambil contoh sistem informasi manajemen dari Shopee Indonesia. Shopee merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjual barang dan menjadi pembelian di aplikasi ini. Layanan Shopee diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Barang yang dijual di Shopee pun beragam, mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, voucher pulsa, dan masih banyak lainnya.
Analisis perancangan sistem informasi manajemen dalam Shopee, yaitu Transaction Processing System atau yang disebut TPS, yang merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji. TPS juga berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dari kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbarui data, sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS, yaitu yang pertama Customer Service, berfungsi sebagai resepsionis dan sebagai Customer Relation Officer. Yang kedua, penjual. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual juga dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Lalu yang ketiga, pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan pembeli juga dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Yang keempat, finance. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Selanjutnya yang terakhir, quality control. Memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Selanjutnya, kelebihan penggunaan Shopee. Yang pertama, banyaknya kategori yang disediakan, respon website yang cepat, tampilannya simpel dan menarik, tersedia penjelasan spesifik barang, tersedia fitur chat dengan penjual untuk menawar barang, adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim, dan adanya pilihan gratis ongkir. Kekurangan penggunaan Shopee. Yang pertama, ongkos kirim barang rusak ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, untuk promo gratis ongkos kirim syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan harus ada minimal pembelanjaan. Yang ketiga, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. Yang keempat, masih banyak didapati seller yang nakal yang suka menipu pembeli. Penjelasan terakhir mengenai 3 tantangan yang dihadapi e-commerce Shopee. Yang pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial, melalui konten unik dan merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan, serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Yang ketiga, menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja secara inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon 95%, flash sale, dan sebagainya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.